Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenny Natalia, nomor urut 32 dari kelas 12 JJ Thompson. Di sini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2 mata pelajaran PPKN. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sementara penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Karena kedua hal tersebut saling berhubungan erat. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan orang lain. Jika orang yang melanggar hukum tidak ditindak, akan terjadi kesewenang-wenangan yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat. Yang ketiga, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil di negara demokrasi karena rakyat membutuhkan jaminan keamanan saat menyuarakan kebebasan berpendapat, saat melakukan kebebasan bertindak, dan saat melaksanakan ajaran agama mereka. Apabila hukum tidak ditegakkan, ada kemungkinan akan terjadi kesewenang-wenangan dari pemerintah. Begitupun sebaliknya, masyarakat tidak serta-merta menyuarakan kebebasan tanpa ada batasan. Yang keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat, serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi menyelidiki dan menangkap tersangka, hakim orang yang memberikan keputusan setelah mengadakan pemeriksaan di pengadilan, jaksa orang yang mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukum, advokat sama dengan pengacara, yaitu orang yang memberi nasihat, membela, mewakili orang yang menjadi kliennya. Serta KPK memiliki peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, mengapa terjadi pelanggaran hukum? Karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat. Yang terakhir, deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi yang di lingkungan keluarga yaitu tidak mematuhi nasihat orang tua, membuat kegaduhan di rumah, tidak mau membersihkan lingkungan rumah. Di lingkungan sekolah, melanggar tata tertib di sekolah, melakukan perundungan kepada sesama warga sekolah, tidak mengikuti kegiatan upacara bendera, dan selanjutnya di lingkungan masyarakat, menjadi pengedar narkoba, membunyikan suara musik dengan sangat keras, dan dengan sengaja melanggar norma. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.